Diduga merusak pabrik rokok, 4 ibu rumah tangga beserta 2 balita ditahan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keempat ibu rumah tangga itu melempar pabrik rokok karena kesal pada bau menyengat yang mengganggu kesehatan anak-anak mereka. Sampunan pikir biaya gratis niki, biaya. 4 ibu rumah tangga di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ditahan karena diduga merusak gudang pabrik rokok. 2 diantaranya membawa anaknya yang masih balita turut serta ke tahanan. 2 balita ikut ditahan karena masih menyusui. Keempat wanita ini mengaku melempar batu ke pabrik rokok karena kesal pada bau menyengat dari pabrik. Bau ini dianggap mengganggu dan membahayakan kesehatan. Terlebih sejumlah anak di kampung mereka sesak nafas akibat mencium bau pabrik. Kejadian inilah dengan adanya industri ini dan menimbulkan banyak penyakit, diantaranya sesak nafas, paru-paru, pernapasan gitu, paru-paru apa namanya itu sakit dada, ispa gitu. Sementara itu, pemilik pabrik mengaku sengaja melaporkan tindakan keempat wanita ini karena karyawannya ketakutan pada aksi pelemparan batu. Terjadi pelemparan, ditegur jangan, ketakutan karyawan dar terus kan. Karyawan saya jadi ketakutan, malah menyerang ke sana, tapi saya telepon jangan. Kamu tetap di tempat, kalau begitu kami pulang aja. Kami dari tadi sudah pulang, jadi mereka hilang, saya juga rugi hari itu, karena itunya sama. Dia pulang semua. Nah itulah yang saya laporkan lagi, Pak. Keempat wanita ini disangkakan dengan pasal penyerangan dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sampunan pikir biaya gratis. Berbeda dengan kasus ibu dan balitanya yang sempat ditahan lantaran tersandung kasus hukum, pemirsa, Gisela Anastasia yang terjerat kasus video asusila justru tetap dapat menghirup udara bebas. Siang tadi Gisela mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani wajib lapor. Gisela Anastasia kembali menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya pagi tadi. Hingga kini, Gisela masih menyandang status tersangka atas kasus video asusila yang menjeratnya. Gisela akan terus menjalani wajib lapor hingga waktu persidangan. Sementara itu, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara atas kasus video asusila yang menjerat Gisela ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penyidik kini masih melengkapi kekurangan dari berkas perkara agar kasus ini dapat segera disidangkan. Masih mengikuti perkembangan yang ada aja, masih tetap wajib lapor saling kami sambil menunggu. Siap untuk menjalani persidangan? Ya harus siap, gimana tuh? Dalam kasus video asusila, Gisela dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29, serta pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Eko Miyadi, San Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, artis Gisela Anastasia bisa bernafas lega setelah penetapannya sebagai tersangka tidak berujung pada penahanan. Penyidik tidak menahan Gisela karena alasan kemanusiaan dan Gisela dinilai kooperatif. Tersangka kasus video asusila Gisela Anastasia atau Gisela hanya diwajibkan lapor pada setiap Senin dan Kamis atas kasus pornografi yang menjeratnya. Hingga saat ini Gisela mengaku masih akan mengikuti tiap proses hukum dan belum mengetahui sampai kapan akan menjalani wajib lapor. Namun Gisela mengaku khawatir ditahan karena berkas perkara kasus yang menjeratnya sudah dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pasti ada dong. Cuman ya kan kekhawatirannya nggak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas. Kan kekhawatirannya kita serahin ke tempat yang tepat, kita berdoa dan segala macam. Percaya aja jalan yang terbaik, berbuat yang terbaik mulai dari sekarang sampai ke depan. Aktivitasnya tetap harus berjalan. Justru kalau jadi terlalu khawatir, terus jadi sibuk dalam kesedihan dan segala macam, bisa miss out sama mungkin mimpi yang berkat-berkat yang harus disyukuri setiap harinya jadi terlewat. Sebelumnya Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan Gisela dengan alasan kemanusiaan karena memiliki anak di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Penculikan bocah berusia 6 tahun di Bandar Lampung digagalkan keluarga korban dan pelaku. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura kehabisan ongkos untuk pulang kampung.
Pencurian anak di bawah umur. Ya, ditandain mukanya, dia asal dari Palembang. Video amatir warga ini merekam saat sejumlah warga menangkap pelaku yang diketahui bernama Kartika, yang merupakan warga Sumatera Selatan. Pelaku berusaha membawa kabur anak berusia 6 tahun. Sebelum beraksi, pelaku diketahui menginap di rumah orang tua korban di kawasan Jagabaya, Bandar Lampung. Pelaku yang baru dikenal keluarga korban berpura-pura kehabisan ongkos untuk pulang ke Palembang dan meminta bantuan keluarga korban. Pada Minggu siang, pelaku kemudian pamit mengajak korban pergi ke warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun hingga Minggu malam pelaku tak kunjung pulang, sehingga pihak keluarga melakukan pencarian. Penculikan berhasil digagalkan setelah informasi orang hilang disebarkan melalui pengeras suara di masjid dan disebarkan melalui media sosial. Pengejaran oleh keluarga dan warga juga dilakukan di sejumlah terminal dan stasiun. Bertemu sama dengan keluarganya yang mengatakan bahwa orang Jagabaya kehilangan anak. Lalu kita suruh mencari ke terminal, stasiun, dan kebenaran bertemu dengan perempuan tersebut yang membawa kabur anak itu. Kasus ini ditangani Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif di balik aksi penculikan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.